Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menghapus sejumlah syarat untuk menjadi prajurit TNI seperti diperbolehkannya keturunan PKI untuk bergabung di jajaran TNI menuai sejumlah respon di masyarakat. Kita akan membahasnya, Eva dan juga pemirsa lebih jauh dengan Hermawan Sulistyo, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara melalui sambungan Zoom pada pagi ini. Selamat pagi Prof. Kiki, salam sehat Prof. Selamat pagi, salam sehat. Baik, Prof. Kiki, soal keputusan Panglima TNI yang memperbolehkan keturunan PKI bergabung dengan TNI, apakah menurut Anda ini hal yang tepat kalau misalnya kita bandingkan dengan sejarah PKI di Indonesia, Prof? Begini, sejarah itu fakta, ya. Sejarah itu fakta, bahwa dulu begini-begini, ya betul. Tetapi fakta itu bukan hak. Jadi kalau fakta itu hak, maka ke depan itu bisa diulang. Harus bisa diulang karena dia merupakan hak. Nah, yang dilakukan, terobosan yang dilakukan oleh Panglima TNI ini memotong itu gitu. Dan saya kira ini keputusan yang luar biasa. Keputusan yang luar biasa karena banyak hal ya. Pertama memutus mata rantai dendam lama. PKI itu sudah berapa puluh tahun yang lalu kan, dari udah 60 tahun, 50 tahun lebih. Masa mau berulang ke anaknya, berulang lagi itu satu ya. Jadi mata rantai dendam itu akan berlanjut terus kalau tidak ada terobosan-terobosan begini gitu. Sebaliknya di sisi yang lain juga jangan memancing-mancing yang bekas, bukan bekas, yang anak-anak dari PKI ini. Misalnya bukunya Repka itu yang paling sering disebut. Saya bangga jadi anak PKI karena itu menimbulkan dendam-dendam lama gitu. Nah, ini kita sudahi saja, dan ini keputusan yang sangat tepat karena sudah kita hari gini masih ngomong ideologi, hari gini masih ngomong komunisme. Komunisme itu sudah obsolete, sudah tidak laku di dunia dan gagal di mana-mana di seluruh dunia. Nah, tetapi menjadi isu politik setiap kali mau pemilu. Dan ini yang kedua, implikasi kedua ke depan adalah setiap menjelang tahun politik, ini tahun depan sudah persiapan tahun politik untuk 2024. Nah, isu ini dimunculkan lagi dengan harapan masih laku untuk jadi jualan politik gitu. Nah, ini digergaji, dipotong oleh Jenderal Andika. Jadi kalau dari dua aspek ini saja sudah sangat penting dan sangat luar biasa. Sudah betul keputusannya berarti ya? Iya, ada dua isu ya di sini. Pertama yang disebut Jenderal Andika adalah keturunan. Betul, itu tidak ada kata-kata keturunan. Yang kedua, syarat yang beliau hapuskan, yang dihapuskan itu ada onderbouw. Onderbouw itu anak-anak organisasi, anak-anak organisasi. Nah, itu ya juga tidak ada gitu. Onderbouw PKI, onderbouw PKI apa? Misalnya Gerwani ya. Gerwani kan sudah nggak ada sekarang, itu sudah dilarang semua. Gitu. Jadi kalau kembali ke aturan, kembali ke undang-undang, kembali ke peraturan hukum, PKI, aturan tentang PKI belum dicabut, maka kalau ada orang mendirikan PKI lagi, dibubarkan, dilarang, yaitu aturannya hukum gitu. Saya senang karena TNI sudah mengikuti koridor-koridor demokrasi yang ditegakkan oleh kawan-kawan civil society ini gitu. Jadi dan latar belakang Andika yang Kopassus itu memperkuat posisi keputusan ini karena lawan yang dianggap lawan utama dalam kekuatan politik pada tahun 65 itu kan antara Angkatan Darat
khususnya Kopassus dengan PKI gitu. Ya, baik. Kalau yang di ujung tombak perseteruan ini saja sudah membolehkan secara resmi, secara formal sekarang, maka yang lain tinggal menyusul aja. Baik. Prof Kiki, kemudian kenapa sebelumnya TNI ini melarang keturunan PKI atau bahkan bahasanya adalah underbow PKI untuk bergabung? Apa kira-kira yang pada saat itu ditakutkan? Ya, kan orangnya masih pada hidup. Pertarungan politik itu masih terjadi, masih berlangsung. Jadi ya wajar, tetapi itu kan tidak formal. Yang beliau bahas ini kan aturan pelaksanaan di tingkat pelaksana di lapangan gitu. Makanya kalau Andika sudah memutuskan untuk menghapus, itu perintah lisan sama kuatnya dengan perintah tertulis kalau struktur komando gitu. Baik, Anda sampaikan ini perintah lisan yang sama kuatnya, sudah ada keputusan Panglima, Anda sampaikan juga ini keputusan yang tepat, luar biasa, tetapi apakah betul-betul nantinya keturunan PKI bisa masuk TNI? Saya kira iya, karena Panglima kan menegaskan jangan nambah-nambahi dan itu, dan kelihatan nadanya tuh marah gitu. Nadanya marah. Saya ini jenderal ini kan cerdas, punya doktor dari Harvard, dari Amerika gitu. Hitung-hitungannya pasti panjang, jangka panjang, bukan hanya kepentingan kelompok-kelompok politik, dan pergeseran paradigma yang dilakukan dari Jenderal Gatot Nurmantio sebelumnya yang selalu mencanangkan potensi ancaman dari ex-PKI berupa anak-anak PKI, anak-anak PKI dan underbow PKI, sekarang switch langsung. Ini tidak mudah, tapi ya susah-susah gampang, karena Panglima sekarang arahnya jelas ke depannya gitu. Ya sudahlah, kira-kira hapuslah. Dan ini momen yang bagus karena 1 tahun menjelang tahun politik. Tahun politik akan dimulai dari tahun depan. Itu proses sekitar 1,5 tahun sampai 2024 gitu. Pertanyaan lanjutannya bagi saya, kalau sini sudah dikasih koridor oleh Panglima Andika, dikasih koridor lalu dikasih ini, beliau kan pensiun Oktober tahun depan. Nah, apakah kebijakan ini masih berlaku atau akan diteruskan oleh penggantinya atau apa? Karena tahun depan kalau Oktober itu sudah menjelang masa-masa pemilu tahun berikutnya 2024 gitu. Nah, ini lebih penting saya kira, karena ini isu politik, ini bukan isu teknis militer. Oke, baik. Prof Kiki, tapi menurut Anda keputusan yang diambil oleh Jenderal TNI Andika Perkasa ini apakah tidak akan menimbulkan dinamika internal tersendiri di TNI? Meskipun sekalipun ini adalah suatu perintah dari Panglima tertinggi ya. Punya afinitas politik, mereka yang punya sikap itu kan sudah pada sepuh kalau masih ada yang hidup, dan umumnya udah pada pensiun, udah tua, udah lama gitu. Yang ada kan generasi berikutnya. Sepanjang dendam itu tidak diwariskan ke anak cucu, PKI dijadikan momok yang menakutkan, yang PKI dalam tanda petik bukan sebagai wacana, tapi PKI sebagai kekuatan politik yang ditakutikan itu. Dan ketakutan itu berlebihan karena nggak ada siapa sih yang berani mengusung kekuatan PKI sekarang gitu. Nggak ada. Ya. Dan bodoh kalau menurut kayak isu itu dipakai. Bangsa ini nggak akan pernah maju kalau caranya seperti itu. Kita lihatlah perbandingannya, misalnya seperti kasus yang jauh lebih dahsyat dari tahun 65 itu di Kamboja. Kamboja itu ada genosida, jelas-jelas ada genosida tahun 75 sampai tahun 79 di bawah Khmer Rouge atau Khmer Merah.
Itu aja sekarang hasil kejahatan mereka, kejahatan kemanusiaannya dibuat museum, tanpa menyalahkan salah satu pihak, gitu. Termasuk para pelaksana genosida itu sendiri. Tengkorak-tengkoraknya orang dipasang segala macam. Kita kan nggak sampai sejauh itu di Indonesia. Prof. Jadi Kiki, harusnya lebih gampang. Baik, Prof. Kiki, Ya. ini baru perintah lisan, belum ada aturan konkretnya, dan Anda tadi sempat mempertanyakan ya, apakah ini akan berlanjut begitu keputusannya setelah Jenderal Andika Perkasa selesai masa baktinya. Artinya apakah perlu aturan konkret, kebijakan konkret, kelembagaan sebagai sikap anti diskriminasi di lingkungan TNI agar keputusan tersebut tidak hanya lip service saja atau tidak berkelanjutan, seperti itu, Prof? Enggak, begini, aturannya kan sudah ada TAP MPRS, sudah ada TAP MPR, sudah ada aturan hukum yang lain, sudah ada Undang-Undang TNI yang mengatur itu semua. Nah, ini menjadi isu ketika ada syarat-syarat teknis tambahan untuk rekrutmen dimasukkan oleh panitia. Syarat yang tidak ada di undang-undang itu, dan itu dalam persepsi Panglima TNI itu bertentangan dengan undang-undang. Jadi dia bilang ya nggak usah, Bung. Jadi kalau diminta dibuat aturan ya nggak perlu, Wong memang tidak ada gitu. Jadi supaya berkelanjutan kebijakan ini apa langkah konkretnya? Ya langkah konkretnya pertama nggak ada syarat itu di dalam penerimaan. Wong aturan undang-undangnya tidak seperti itu gitu. Kan Panglima. Jadi hanya political will. Saya orang yang taat hukum. Jadi hanya political will Panglima TNI yang menjabat saja. Iya, ini kan sebetulnya isu politik aja. Saya udah bilang tadi, ini isu politis. Jadi sebelum ada kelompok-kelompok termasuk internal tentara yang menggunakan isu komunisme, isu PKI itu, saya melihat Andika melakukan preemptive strike, pukulan lebih awal supaya tidak dipakai isu itu, gitu. Dan supaya tidak dipakai. Kok dilihat ini muncul di dalam syarat penerimaan anggota TNI gitu. Ini kan rapat rekrutmen TNI. Jadi dia tegas-tegas bilang, ya sudah ada aturannya kok, nggak usah ditambah-tambahin lah gitu. Nah, saya kalau renang segala macam nggak tahu, no comment, saya itu no comment, urusan internal teknis angkatan darat gitu. Tetapi kalau ini isu politis di luar, jadi sudah nggak usah ditambah-tambahi syarat itu gitu. Titik, udah selesai, itu aja. Berarti apakah bisa dibilang keputusan ini diambil karena hanya untuk mempersiapkan dalam tanda kutip meredam supaya tidak terlalu membumbung tinggi isu PKI di tahun 2024? Iya, karena ini bubble, bagi saya ini bubble isu yang muncul, yang pseudo, yang tidak ada realitasnya itu nggak ada. Kalau ada, saya klaim saya mau bikin PKI baru, gitu. Dulu pernah ada kasus pendirian Partai PKI baru dideklarasikan di Jogja pada tahun 99. Jadi seputaran reformasi ketika ada euforia itu, lalu ada kelompok ex-PKI, tapel PKI yang membuat partai baru dengan nama PKI baru gitu. Saya kebetulan ada di sana diundang, dan itu menimbulkan potensi konflik yang baru gitu. Nah, tapi itu kan sudah hampir 30 tahun yang lalu, udah 25 tahun yang lalu gitu. Nah, kok sekarang mau dimunculkan lagi dalam konteks yang pertarungan politik yang jangan pakai itulah, itu sudah obsolete, sudah basi, tidak ada gunanya untuk bangsa ini. Dan ini berarti di dalam perseteruan itu kan TNI di ujung tombak.
Kalau TNI sudah bersikap seperti itu, panglimanya ngomong seperti itu, ya yang lain harusnya ikut gitu. Kalau ke dalam saya kira nggak ada yang berani lagi mengungkit-ungkit isu ini. Mungkin satu dua purnawirawan yang sudah sepuh akan mempertanyakan atau mengungkit isu ini, tetapi saya kira secara keseluruhan tidak. Baik, Nanti Prof. Kiki. mungkin ada disusul oleh statement PPAD atau apa yang lain. Saya berharap seperti itu. Akan ada statement-statement lanjutan dari PPAD. Itu Pak Jenderal Kiki Samakri itu biasanya kan mewakili suara purnawirawan. Kita tunggu aja. Apakah tetap ada perkembangan di isu-isu politik seperti ini? Baik, atau Prof. Kiki, apakah ini keputusan ini sudah? Baik, Prof. Kiki, apakah ini berarti tandanya Indonesia sudah clear dari paham atau paparan komunis? Ya sudah lah. Orang kalau mana yang mengikuti komunisme itu ideologi yang sudah obsolet. Sebagai sejarah ya kita harus pelajari. Tapi sebagai fakta politik di seluruh dunia itu sudah gagal. Sekarang Uni Soviet saja sudah pecah, sudah gagal. Banyak negara yang masih labelnya secara formal itu masih menggunakan ideologi komunisme. Itu Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan banyak lagi. Tetapi di dalam praksis, di dalam praktek penyelenggaraan tata negara, penyelenggaraan ekonomi, dan semua sudah liberalis, menjadi liberalisme, sudah nggak ada. Di Vietnam itu yang paling dekat. Dilakukan reformasi yang mereka sebut dengan Doi Moi. Doi Moi itu adalah proses reformasi politik dan ekonomi. Labelnya masih negara komunis, tapi di dalam praktek tidak ada komunismenya sama sekali, sudah sangat kapitalis. Baik, terima kasih Prof. Kiki. Terima kasih Prof. Kiki Hermawan Sulistyo, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara yang sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat.